Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Maslahat, NPM 10121105 dari kelas manajemen C5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PAI 5 diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Materi yang pertama yaitu kepentingan mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran atau Ta'riful Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Al-Quran secara etimologi adalah berasal dari kata yang sama dengan kiro'ah, yaitu akar kata atau masdar dari kiro'ah atau kiro'atan, wa Qur'anan. Kiro'ah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun, sedangkan kiro'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Yang pertama yaitu ada kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Meskipun kalam atau perkataan yang dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah SWT berbeda dari kalam makhluk. Diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang dipergunakan manusia tidak membuat Al-Quran secara otomatis bukan kalam Allah, dan tidak pula mencabut sisi ilahiyah dan kesucian Al-Quran. Yang kedua yaitu ada mujizat. Mujizat berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudrah atau potensi power atau kemampuan. Apabila mujizat muncul, maka nampaklah kemampuan mujizat atau sesuatu yang melemahkan. Dengan demikian, mujizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal luar biasa atau seseorang yang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan yang mereka memusuhi sekaligus keunggulannya selamat dari perlawanan. Yang ketiga yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad yaitu SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dalam firman Allah surat Quran Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Yang keempat yaitu diriwayatkan secara mutawatir. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafalkannya ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh kitab atau penulis wahyu untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Yang terakhir yaitu membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala yang besar yang akan diperoleh bagi Al-Quran yang membacanya. Membaca Al-Quran juga demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis atau qudsi, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Selanjutnya ada nama-nama Al-Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada Alkitab, kitab atau buku. Kitab diambil dari kata yaitu kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz, sejak awal Al-Quran juga ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu sendiri dimaksudkan untuk menjamin keasliannya. Nama ini memberikan pesan agar kita dapat membacanya. Selanjutnya yang kedua ada Al-Huda. Al-Quran disebut Al-Huda atau hudan atau petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar, dan perasaan mereka juga dapat memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah serta membimbing mereka agar giat beramal dan mengutamakan kemaslahatan. Yang ketiga yaitu ada Al-Furqan atau pembeda.
Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya ada Ar-Rahman atau Rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahman karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan merasakan nikmatnya kehidupan di bawah naungan Al-Quran. Hidup untuk saling tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama, dan menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Yang kelima ada An-Nur atau cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran tersebut merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan penyembahan kepada arwah-arwah kepada cahaya iman. Selanjutnya itu ada Aru atau roh. Al-Quran disebut Arus menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashkar dalam Zubdatun Tafsir karena Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian, kekafiran. Dalam tafsir Jalanan disebutkan kata ruhan. Dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu manusia. Yang ketujuh ada Asyifa atau obat. Al-Quran disebut Asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Yang kedelapan ada Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, menguraikan tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Yang kesembilan ada Al-Bayan atau penjelasan. Al-Quran disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan, serta menerapkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketauhidan, kisah-kisah, budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah dan ancamannya, hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupan di dunia dan akhiratnya nanti. Yang ke-10 ada Al-Mau'izah atau pelajaran. Al-Quran disebut Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Di dalamnya disebutkan tentang balasan-balasan amal yang disampaikan dengan targhib atau mendorong atau memotivasi untuk mencintai kebaikan dan tarhib menimbulkan perasaan takut. Dan yang ke-11 ada Az-Zikir atau pemberi peringatan. Al-Quran disebut Az-Zikir ya. Karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Selanjutnya itu ada tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama itu mengakrabi Al-Quran. Dengan cara mengakrabi Al-Quran, kita melakukan interaksi yang intens dengan Al-Quran dengan cara mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Selanjutnya ada yang kedua, mendidik diri dengannya. Berusaha mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai dengan Al-Quran, sehingga kita dapat mencelupkan dirinya secara utuh dengan Al-Quran. Yang ketiga itu ada tunduk menerima hukum-hukumnya, yaitu dengan cara mematuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti ketundukannya kepada Allah SWT. Yang keempat, menyeru orang kepadanya, yaitu dengan mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepeduliannya, dan rasa tanggung jawab sesama muslim. Dan yang terakhir itu menegakkannya di bumi, yaitu menegakkan Al-Quran dalam dirinya sebagai individu dalam kehidupan sosial politik sebagai anggota komunitas muslimin.